Halo, assalamualaikum. Nama saya Hayuna Jabi Bariki, Pak. Di sini saya mau membacakan berita tentang kebijakan cybersecurity untuk sistem keamanan perbankan. Jadi, isi beritanya adalah internet yang pesat telah mendorong perkembangan teknologi digital lebih masif, membawa banyak perubahan pada semua bidang, khususnya sektor perbankan, Pak. Perubahan yang cepat harus direspon cepat oleh perbankan agar siap menghadapi gelombang inovasi digital. Transformasi industri perbankan merupakan jawaban fenomena perkembangan finansial teknologi atau vintage dan revolusi teknologi digital. Layanan yang demikian mengarahkan bank ke dalam era baru, yaitu layanan perbankan digital. Adanya perbankan digital diharapkan dapat memperluas sekaligus mempermudah inklusi keuangan dan akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Jadi Pak, contohnya layanan perbankan ini seperti MyBCA, pokoknya yang secara digital gitu Pak, kayak e-money. Lalu seiring berkembangnya teknologi digital, saat ini di Indonesia tumbuh banyak bank digital. Selain itu, bank umum juga melakukan pengembangan layanan digital. Layanan digital dapat melayani transaksi pembukaan tabungan, transfer uang, pembayaran payment point, dan layanan perbankan lainnya. Dengan adanya kemudahan ini, di mana jaringan perbankan sudah bisa diakses oleh semua orang melalui gadget, tentunya juga perlu diimbangi dengan penguatan pengamanan core banking system dan user mobile application yang mumpuni agar keamanan transaksi perbankan dapat terjaga dengan baik. Seiring dengan perkembangan layanan transaksi digital, penipuan digital juga turut berkembang di dunia. Cybercrime terus menemukan cara baru untuk melakukan pembobolan layanan digital. Beberapa kejahatan perbankan digital diantaranya, yang pertama Pak, phishing attack. Phishing adalah usaha untuk memasuki jaringan perbankan dan melakukan serangan lebih parah yang dapat berdampak buruk pada bank. Cybercrime dapat mengakses sistem dan menggunakan tanpa diketahui oleh bank. Lalu yang kedua adalah Trojan. Trojan terlihat seperti software resmi, namun ini adalah aplikasi hacker yang dibuat untuk mengakses data pribadi yang diproses atau disimpan oleh sistem perbankan online. Yang ketiga ada ransomware. Ransomware mengenkripsi data penting dan membuat pemilik akun tidak dapat mengaksesnya. Lalu yang keempat, spoofing. Peretas menggunakan situs tiruan dengan menyamar sebagai situs web keuangan. Mereka melakukan rancangan tata letak yang menyerupai aslinya, baik dalam tampilan maupun fungsionalitas. Membuat domain dengan sedikit modifikasi ejaan atau ekstensi domain. Berdasarkan data dari surfshark.com tahun 2021, negara-negara yang paling banyak mengalami serangan cybercrime diantaranya Inggris, Amerika Serikat, dan Kanada. Untuk Indonesia, berdasarkan data dari Pusat Operasi Keamanan Cyber Nasional, serangan cybercrime pada 2019 mencapai 39.330.000 serangan dan meningkat menjadi 189.937.000 serangan pada 2020. Perlu diingat bahwa penjahat dunia maya tidak hanya dari luar organisasi, tetapi bisa juga dari internal organisasi. Maka untuk mencegah kejahatan pada perbankan digital diperlukan langkah preventif yang dituangkan dalam kebijakan keamanan cyber. Apa itu cyber security policy? Kebijakan keamanan cyber adalah dokumen tertulis yang berisi pedoman perilaku dan teknis untuk semua karyawan guna memastikan perlindungan maksimal dari insiden keamanan cyber dan serangan ransomware. Kebijakan tersebut berisi informasi tentang kebijakan, prosedur, perlindungan teknologi, dan penanggulangan operasional perusahaan atau organisasi jika terjadi insiden keamanan cyber. Kebijakan ini memastikan bahwa operasi dan keamanan bekerja sama untuk memastikan bahwa kemungkinan serangan dunia maya terbatas, dan jika serangan memang terjadi, tim teknologi informasi atau TI, operasional, dan eksekutif bisnis mengetahui dengan tepat langkah apa yang harus diambil untuk membatasi kerusakan. Untuk pengamanan transaksi digital, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah mengeluarkan peraturan melalui POJK nomor 12, POJK nomor 3 2018 tentang penyelenggaraan layanan perbankan digital oleh bank umum. Intinya adalah
Bank penyelenggara harus mempunyai infrastruktur dan pengelola infrastruktur IT yang memadai serta wajib menerapkan prinsip perlindungan pada nasabah. Menindaklanjuti POJK tersebut, perbankan di Indonesia juga telah menyiapkan kebijakan pengamanan terhadap sistem aplikasi perbankan, baik pada aplikasi yang digunakan nasabah dan pada core sistem perbankan, serta kebijakan pengamanan kerahasiaan data nasabah. Kenapa cybersecurity policy dibutuhkan? Kebijakan keamanan cyber penting karena serangan cyber dan pelanggaran data berpotensi menimbulkan kerugian yang cukup besar dan resiko reputasi. Pada saat sama, karyawan biasa menjadi mata rantai yang lemah dalam keamanan organisasi. Karyawan membagikan data sandi, mengklik URL berbahaya, menggunakan aplikasi cloud yang tidak disetujui, dan lalai mengenkripsi file sensitif. Kebijakan keamanan cyber juga penting untuk citra publik dan kredibilitas bank. Nasabah, mitra, pemegang saham, dan calon karyawan menginginkan bukti bahwa organisasi dapat melindungi data sensitif. Selain itu, cybercrime adalah salah satu ancaman utama bagi kelangsungan bisnis saat ini. Sejak pandemi COVID-19, pekerjaan remote meningkat pesat dan digitalisasi cepat di bidang-bidang yang masih tertinggal, yang mengarah ke serangan kejahatan dunia maya yang jauh lebih luas. Kebijakan tersebut harus dengan jelas menyatakan pedoman untuk semua pegawai teknis dan non-teknis. Serangan ransomware yang dimulai dengan serangan phishing dapat dengan mudah dicegah dengan pelatihan dan pendidikan yang tepat. Kebijakan cybersecurity bertindak sebagai pedoman yang harus dilakukan jika cybercrime mencoba menyusup ke core system. Faktanya, keamanan cyber membutuhkan pemantauan dan pemeliharaan yang konsisten, sehingga bank selangkah lebih maju dari cybercrime. Respon yang baik dan cepat adalah komponen penting dari kebijakan cybersecurity. Kebijakan tersebut harus menjabarkan dengan jelas apa yang harus dilakukan oleh setiap tim dan pemangku kepentingan, misalnya melaporkan jika terjadi serangan cybercrime. Bahkan detail tentang bagaimana berinteraksi dengan media atau dengan investor harus termaktub dalam kebijakan tersebut, Sektor perbankan adalah salah satu yang paling rentan karena bank dan lembaga keuangan terkoneksi dengan informasi pribadi nasabah, data jaminan sosial, dan catatan keuangan. Untuk mengurangi resiko keamanan cyber dan melindungi informasi berharga di bank dengan benar, pastikan untuk memenuhi persyaratan undang-undang, peraturan, dan standar keamanan cyber yang relevan. Teknologi terus berubah, selalu perbarui prosedur cybersecurity secara rutin, idealnya setahun sekali. Tetapkan proses peninjauan dan pembaruan tahunan dan libatkan pemangku kepentingan utama. Saat meninjau kebijakan keamanan informasi, bandingkan panduan kebijakan dengan praktik aktual organisasi. Audit atau tinjauan kebijakan dapat menentukan aturan yang tidak lagi menangani proses kerja saat ini. Audit juga dapat membantu mengidentifikasi di mana diperlukan penegak kebijakan cybersecurity yang lebih baik. Ya Pak, cukup Pak dari saya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.